Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang bab haid. Tahukah kalian tentang siapa saja yang wajib mempelajari haid dalam Islam? Ada dua orang yang wajib mempelajari haid dalam Islam. Yang pertama adalah para wanita. Mengapa? Karena jika wanita tidak belajar ilmu haid, maka sholatnya, puasanya, bahkan amalan-amalan ibadah lainnya akan terancam rusak dan dosa jika kita para wanita tidak mempelajarinya. Yang kedua adalah orang yang membutuhkan wanita. Siapa? Tentu saja para suami. Nanti anak-anak ustazah suatu saat nanti akan menjadi laki-laki dewasa dan jelas akan menikah. Jadi suami itu harus tahu ilmu tentang haid. Intinya adalah ilmu haid itu wajib dipelajari oleh perempuan untuk diamalkan kepada dirinya sendiri, sedangkan laki-laki wajib mempelajari ilmu haid untuk diajarkan kepada adik perempuan atau istrinya nanti. Apa sih haid itu? Haid dalam bahasa Arab artinya adalah mengalir. Sedangkan dalam istilah fikih, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik pada waktu tertentu. Haid dalam istilah medis disebut dengan menstruasi. Nah, setelah belajar tentang definisi haid, sekarang kita akan pelajari beberapa hal yang perlu kita pahami seperti waktu atau masa haid itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa tidak semua darah yang keluar dari rahim wanita itu adalah darah haid. Oleh karena itu, kita harus benar-benar belajar tentang masa haid ini. Jadi, pastikan kalian mempelajari dengan seksama ya. Sebetulnya, masa haid setiap wanita itu tidak sama. Jadi semuanya itu berbeda-beda. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari mungkin. Nah, tapi para ulama menyepakati ada beberapa kaidah tentang haid yang harus kita pahami. Yang pertama adalah darah haid tidak boleh kurang dari 24 jam. Jadi, darah itu dikatakan haid jika dia minimal sudah 24 jam keluar dari rahim para wanita. Ya, jadi kalau kurang dari 24 jam, maka itu bukan darah haid. Misalnya, ustazah keluar darah di waktu zuhur. Terus maghrib sudah berhenti, tidak ada darah, maka itu bukan darah haid. Setelah sudah tunggu-tunggu lama sampai seharian bahkan 2 hari tidak keluar-keluar haid lagi atau tidak keluar darah, maka itu bukan darah haid karena hanya berlangsung sekitar 3 atau 4 jam saja. Loh, berarti Ustazah Latifah tidak melaksanakan sholat zuhur dan asar dong? Tentu saja tidak, tapi itu tidak berdosa. Allah memaafkannya karena kita sudah menduga bahwa itu adalah darah haid. Maka kita tetap harus mengganti sholat zuhur dan asar tersebut di hari berikutnya atau disebut dengan sholat qadha. Kaidah nomor 2 adalah bahwa darah haid paling lama maksimal adalah 15 hari. Jadi misalkan ustazah haid tanggal 1 Juli, maka maksimal adalah tanggal 15 Juli. Lebih dari 15 hari, maka itu adalah darah penyakit atau disebut dengan darah istihadah. Kaidah nomor 3 adalah bahwa masa suci haid minimal adalah 15 hari. Jadi masa suci itu adalah masa di mana kita tidak keluar darah di antara haid pertama dengan haid berikutnya. Misalnya ustazah terakhir haid adalah tanggal 19 Juli.
tanggal 29 Juli Ustazah haid lagi, maka itu bukan darah haid. Kenapa bukan darah haid? Karena selisih antara tanggal 29 Juli ke 19 Juli itu hanya 10 hari. Sedangkan masa suci seharusnya minimal adalah 15 hari. Maka itu adalah darah istihadah. Nah, kalau kita mengalami ketidakwajaran seperti ini, maka kita wajib untuk memeriksakan diri kita ke dokter yang bersangkutan. Oleh karena itu, Ustazah sarankan kepada para wanita, anak-anak ustazah yang perempuan, kalau sudah haid harus punya kalender khusus haid. Jadi kita harus mencatat kapan kita mulai haid dan kapan kita terakhir haid. Kaidah keempat adalah bahwa darah haid itu berbeda dengan darah nifas. Jadi darah nifas adalah darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Biasanya darah nifas ini berlangsung selama 40 hari. Dia lebih lama daripada darah haid. Kaidah kelima dan ini yang terakhir adalah darah haid itu keluar dari wanita yang usianya sudah mencapai 9 tahun hijriyah atau lebih. Jadi misalkan adik kita masih usia 8 tahun, tapi kok sudah keluar darah dari rahimnya, maka itu bukan darah haid ya, karena kurang dari kaidah fikih yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Perlu diingat bahwa sebetulnya ada 3 macam darah. Yang pertama adalah darah haid yang sedang kita bahas. Yang kedua adalah darah nifas atau darah yang keluar setelah melahirkan. Dan yang ketiga adalah darah istihadah. Nah, darah istihadah ini adalah darah segar yang bukan darah haid. Jadi dia itu bisa aja darah yang bermasalah atau darah penyakit. Oleh karena itu, Ustazah tekankan untuk memeriksakannya kepada dokter. Dan perlu dipahami bahwa darah istihadah itu walaupun dia keluar darah, kita tetap wajib melaksanakan sholat ataupun puasa. Lalu, apa saja ya hal-hal yang dilarang saat kita haid? Apakah kita boleh sholat? Apakah kita boleh berpuasa misalnya? Nah, itu semua akan kita bahas di minggu depan ya anak-anak. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.